Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab 7 yang berjudul pengelolaan sumber daya manusia pada mata kuliah kewirausahaan dan motivasi bisnis, yang beranggotakan 1. Febriana Jayanti dengan NIM 2111026, kemudian ada Karina Widya Rahayu dengan NIM 2111033, ada Marita Yuwindawati dengan NIM 211035, dan yang terakhir ada Muhammad Zaimi Gumelar dengan NIM 2111041. Membentuk organisasi. Organisasi yang dibentuk dan dilaksanakan selayaknya mengacu pada struktur organisasi. Tidak ada satu aturan baku tentang bentuk struktur organisasi, karena elemen yang diperlukan dari suatu organisasi senantiasa berpedoman pada tujuan organisasi serta peran dan tanggung jawab masing-masing individu terhadap organisasi. Sebelum memutuskan untuk mencari tenaga kerja, perlu diketahui terlebih dahulu kebutuhan posisi tenaga kerja dan jumlahnya. Oleh karena itu, hendaknya dibuat kelompok pekerjaan aktivitas atau kegiatan perusahaan. Selanjutnya, disusun tugas-tugas pokok yang harus dipenuhi untuk masing-masing bidang pekerjaan. Selain itu, dipersiapkan besarnya balasan jasa yang akan diberikan dan kemungkinan untuk diadakan pelatihan agar masing-masing tenaga kerja semakin terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Berikutnya ada deskripsi tugas. Pembagian kerja adalah pengelompokan jenis-jenis pekerjaan yang mempunyai kesamaan dan persamaan kegiatan ke dalam satu kelompok bidang pekerjaan. Sebagai contoh, kegiatan pengelolaan persediaan, pengendalian mutu bahan, penyimpanan, dan pemesanan dapat dikelompokkan menjadi satu, yaitu bidang pembelian, desain pemotongan, proses produksi, finishing, pengepakan, dan penggudangan dikelompokkan dalam bidang produksi. Dari bidang-bidang yang telah dibuat, diuraikan tugas-tugas yang harus dilakukan atau disebut dengan uraian pekerjaan atau job description. Job description dapat berisi tugas utama, tugas rutin, dan tugas insidental, termasuk menyangkut menyangkut jam kerja, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang di luar perjanjian kerja yang telah dilakukan. Tahap selanjutnya adalah memperkirakan kebutuhan jumlah tenaga kerja untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga disesuaikan dengan dana yang tersedia. Penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja dewasa. Ini sumber daya manusia yang terampil dan mampu membawa kesuksesan bagi perusahaan semakin langka terdapat pada jenis usaha kecil, sehingga wirausaha perlu selektif dalam memilih tenaga kerja yang akan dipekerjakan dalam usahanya. Hambatan yang ditemui dalam penarikan tenaga kerja pada jenis usaha kecil dan menengah antara lain adalah: yang pertama, kebijaksanaan organisasi, yaitu kendala penarikan tenaga kerja karena kebijaksanaan yang dibuat organisasi itu sendiri, seperti kompleksitas dan banyaknya tugas dari usaha itu sendiri, ketersediaan dana untuk menggaji tenaga kerja. Yang kedua, kebijaksanaan pemilik usaha. Keputusan pemilik usaha untuk lebih memilih melibatkan keluarga atau kerabat dekat dalam pengelolaan usaha karena mempertimbangkan faktor kejujuran, rasa turut memiliki, dan alasan-alasan sosial akan menghalangi pelamar potensial yang berasal dari luar keluarga atau kerabat tidak dapat diterima. Kondisi pasar tenaga kerja yang tidak sesuai antara permintaan dari pengguna tenaga kerja atau perusahaan dengan penawaran atau ketersediaan tenaga kerja, misalnya karena tingkat pendidikan, gender, hingga keterampilan. 4. Kondisi-kondisi eksternal, misalnya campur tangan pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah dapat menghalangi organisasi untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 5. Persyaratan jabatan. Terdapat sejumlah pekerjaan atau jabatan yang menghambat kebanyakan orang untuk dapat mengisi posisi tersebut, misalnya karena faktor risiko, persyaratan fisik, persyaratan penempatan atau lokasi kerja setelah diterima. Kebiasaan pemilik usaha atau recruiters seringkali dijumpai seorang recruiters memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi calon potensial masuk. Misalnya fanatisme terhadap lulusan sekolah atau perguruan tinggi tertentu, rasa kedaerahan atau etnosentrisme yang berlebihan. Proses seleksi pada usaha kecil dan menengah tidak sedetail yang dilakukan pada perusahaan berskala besar atau organisasi yang sudah mapan seperti pada gambar berikut. Perbedaan seleksi pada organisasi berskala besar dan berskala kecil dan menengah. Analisis gambar. Pada organisasi besar, proses seleksi dilakukan bertahap dan sedetail mungkin untuk mendapatkan tenaga kerja potensial sesuai yang diharapkan pada perencanaan SDM. Sedangkan pada usaha kecil dan menengah, proses seleksi dilakukan secara sederhana atau tidak sedetail yang dilakukan organisasi besar. Hal ini dilakukan mengingat skala usaha yang masih kecil, jenis pekerjaan yang masih homogen, serta wilayah cakupan pasar yang belum luas. Kompensasi adalah penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Pada perusahaan kecil dan menengah yang seringkali mempekerjakan anggota keluarga atau kerabat dekat, kerap kali masalah gaji ini diabaikan, bahkan sama sekali tidak diperhitungkan. Hal ini tidak dibenarkan karena gaji merupakan bentuk penghargaan atas kerja yang diberikan pada organisasi serta sebagai perangsang sekaligus ikatan kuat terhadap tenaga kerja. Usaha kecil menengah alternatif yang dapat dipilih untuk memberikan kompensasi adalah sebagai berikut. Merit system mengukur besar kontribusi karyawan melalui analisis gerak dan tingkah laku selama bekerja yang dihubungkan dengan upah atau gaji yang diterima per periode usaha. Jam kerja standar menentukan nilai uang yang diterima karyawan berdasarkan jumlah jam kerja dalam satu periode produksi atau usaha ditambah dengan jam kerja lembur. Output atau hasil nyata menentukan besarnya uang yang diterima oleh karyawan berdasarkan nilai output atau hasil kerja karyawan yang bersangkutan terhadap perusahaan. Kombinasi merupakan gabungan dalam suatu usaha kecil di mana untuk para karyawannya diberlakukan sistem pengupahan yang berlainan tergantung pada jenis pekerjaan dan tanggung jawab jawabannya dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Pengembangan karir dan pelatihan. Pengembangan karir bagi pekerja UKM lebih dimaksudkan sebagai alih teknologi dan informasi. Untuk pengembangan perusahaan bukan ditunjukkan untuk memimpin perusahaan, efektivitas pelatih dan pengembangan SDM dalam rangka mengembangkan kemampuan yang dimiliki karyawan melalui pelatihan, pendidikan, memberikan pengalaman serta memotivasi mereka sangat tergantung pada efektivitas rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia serta kecakapan pemimpin. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah membandingkan kinerja aktual karyawan dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Tujuan penilaian kinerja secara umum dapat dibedakan dua macam, yakni untuk mereward performansi yang sebelumnya atau to reward post performance, untuk memotivasi perbaikan kinerja pada waktu yang akan datang, atau to motivate future performance improvements. Informasi-informasi yang diperoleh dari penilaian performansi untuk itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemberian gaji, kenaikan gaji, promosi, dan penempatan pada tugas-tugas tertentu. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan poin penting yang dipertimbangkan oleh bank sebelum memutuskan untuk meloloskan permohonan pendanaan usaha. Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab atas biaya pengobatan, perawatan karena kecelakaan yang terjadi. Untuk menjamin keselamatan kerja tenaga kerja,
Perusahaan perlu memperhatikan dan meningkatkan keamanan dari hal-hal sebagai berikut. Keadaan lingkungan kerja seperti kebersihan, tata ruang sirkulasi udara atau ventilasi, penerangan, dan sebagainya. Keadaan mesin, peralatan, serta bahan-bahan yang digunakan, yaitu perlu adanya pengamanan terhadap mesin peningkatan yang digunakan. Keadaan karyawan sendiri seperti kondisi mental, fisik, kebiasaan kerja, dan pemakaian alat-alat pelindung diri. Banyak tenaga kerja Indonesia yang masih enggan dan merasa risih menggunakan alat-alat pelindung diri. Cara-cara kerja dengan menerapkan cara kerja yang aman dan membiasakan para pekerja menggunakan prosedur yang benar. Memotivasi tenaga kerja. Mengelola tenaga kerja dalam usaha kecil dan menengah tidak dapat dilepaskan dari aspek pemberian motivasi pada tenaga kerja untuk mendapatkan sedemikian rupa sehingga kemajuan organisasi secara efisien dalam tercapai. Terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif, proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu, misal dengan memberikan kepercayaan untuk mengerjakan tugas yang lebih tinggi dari yang dilakukan saat ini, atau promosi, memberikan tambahan penghasilan dan menciptakan kondisi kerja yang nyaman. Motivasi negatif yaitu proses untuk memenuhi orang lain dengan cara menakut-nakuti atau mendorong untuk melakukan sesuatu secara terpaksa, misal memberikan gambaran untuk dipotong gaji atau tunjangannya atau dikeluarkan dari perusahaan. Jenjang kebutuhan manusia teori Maslow. Aktualisasi diri, penghargaan, sosialisasi, rasa aman, fisiologis. Terima kasih, saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini.